Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafin Fahmi dari Prodi Tadris Bahasa Inggris akan membuat video membaca salah satu surat yang sudah ditentukan dengan tajwid yang benar untuk memenuhi ujian plasmen PTQ poin 3. Nah, untuk surat yang pertama saya akan membaca surat Al-A'raf ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa dzkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastata fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul alim. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 69 itu terdapat beberapa bacaan tajwid. Di antaranya yang pertama yaitu awajibtum, jibtum. Nah, itu ada qalqalah sughra, ba mati di tengah. Kemudian awajibtum a, nah itu ada mati bertemu dengan alif disebut ihfa, idhar syafawi. Kemudian jaa, nah itu ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dibaca mat wajib mutasil. Kemudian kumzik, nah itu ada mati bertemu dengan dal, juga idhar syafawi. Kemudian dikrumi, nah itu ada dikrumi, itu ada mim bertasdid gunnah. Kemudian Robbikum ala, ada mim mati bertemu dengan ain, idhar syafawi lagi. Rojulim minkum, nah itu ada mim bertasdid gunnah. Kemudian nun mati bertemu dengan kaf, ihfa haqiqi. Kemudian kumli, nah itu juga ada mim bertemu dengan lam, idhar syafawi. Kemudian yungziro, nah itu ada idhar halqi, non mati bertemu dengan za. Kemudian wazakuru iz ja'alakum, nah itu ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah tapi di lain kata, yaitu doma bertemu dengan wawu mati, lalu di sebelahnya, kata sebelahnya itu ada hamzah, maka dibaca mat jaiz munfasil. Nah, kemudian bastota, nah itu ada short, di atasnya ada huruf sin. Nah, itu maksudnya bisa dibaca short, bisa dibaca sin. Nah, itu terserah kalian, bisa dibaca short juga sin. Nah, kemudian untuk surat yang kedua yaitu surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanashifun. Shadaqallahul alim. Nah, di dalam surat Yusuf ayat 11 itu ada satu poin penting tajwid gharib, yaitu la ta'manna. Bacaan apa? Bacaan ismam, yaitu dengan memajukan dua bibir ketika membaca gunnah nun. Nah, ismam itu hanya di satu tempat, yaitu di sini, di surat Yusuf ayat 11 ini. Nah, bacanya itu bibirnya dimajukan ketika membaca gunnah. La ta'manna, nah itu. Kemudian ada matobi, kolu, nah itu domah bertemu dengan wawu, na itu fathah bertemu dengan alif, ma juga fathah bertemu dengan alif, matobi. Yusufa, nah itu juga ada wawu bertemu dengan ada domah bertemu dengan wawu mati. Kemudian wa inna itu juga ada bacaan gunnah. Kemudian lama sihon, nah seperti tadi matobi. Nah, untuk selanjutnya saya akan membaca surat Al-Insan ayat 11, ayat 14, ayat 15 dan 16. Surat Al-Insan ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yuqafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul alim. Nah, di dalam surat Al-Insan ayat 15-16 itu ada satu poin penting, yaitu terdapat pada kalimat qawarira. Nah, qawarira itu bisa dibaca 3 macam. Pertama wasol-wasol, wakof-wasol, dan wasol-wakof. Nah, tadi saya itu membacanya dengan teknik wasol-wasol, yaitu disambungkan qawarira. Tetapi dengan satu catatan, huruf yang atasnya ada lingkarannya itu dibaca pendek. Nah, di surah Al-Insan ini yang ada lingkarannya itu di atasnya huruf ro. Nah, maka kita ketika menggunakan teknik wasol-wasol, kita harus sambungkan seperti tadi, qawariro, tapi dengan dibaca pendek ro-nya karena di atasnya ada tanda lingkaran. Kemudian ada juga bacaan matobi'i, yaitu fathah bertemu alif, wa yutofu. Nah, itu matobi'i. Kemudian alaihim bi'aniyati, alaihim bi'a. Nah, itu ada mim mati bertemu dengan ba, fa syafawi. Kemudian ada juga hunah bi'ayatim. Nah, itu ada hunah mim bertasjid. Kemudian milfid. Nah, itu ada nun mati bertemu dengan fa, fa hakiki. Kemudian waqwabi, wawu bertemu alif bertemu dengan fathah bertemu dengan alif, salah ya, itu matobi. Kemudian juga kanat, ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian milfidori juga di ayat 16-nya memati bertemu fa, hakiki ya. Kemudian ini takdi. Nah, itu ada qolqolah sughra karena mati di tengah. Nah, selanjutnya saya akan membaca surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surat Fussilat ayat 44 ini terdapat satu bacaan tajwid gharib. Satu bacaan tajwid gharib yang penting, yaitu bacaan ajamiyu, bacaan tazhil. Nah, di sini kita tidak membaca alifnya dengan jelas jadi a, tidak, tapi kita dicampurkan dengan langsungkan dengan hamzah yang pertama. Jadi jamiu, enggak seperti aja, tapi dilangsungkan karena ini bacaan tazhil. Nah, ini bacaan tafsir dan hanya satu tempat di surat ini, Fussilat ayat 44. Nah, lalu kemudian juga ada matobi, juga ada qalqalah ajami. Nah, pain mati di tengah. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir yaitu surat Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27 ada satu tajwid gharib, yaitu sakata. Sakata itu mati berhenti tapi kita tidak mengambil nafas. Kalau wakaf kan kita berhenti mengambil nafas. Nah, kalau sakta kita berhenti tapi tidak mengambil nafas. Wa qila man raq, langsung bukan nyambung, tapi ya ini berhenti tapi tidak mengambil nafas. Oke, sekian. Nah, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27 ini ada satu bacaan tajwid gharib penting, yaitu
sakta. Sakta itu apa? Sakta itu wakof, berhenti, tapi kita tidak mengambil nafas, tidak seperti wakof biasanya. Cara bacanya waqila man rok, bukan disambung ya, tapi ini berhenti, tidak mengambil nafas, jadi kelihatannya kayak disambung, aslinya ini berhenti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.